Zulfikar pun menjawab, dia masih hidup. Humasa pun merasa lega. Safiye lalu berkata lagi, di mana Iskender? Apa yang kamu lakukan padanya? Zulfikar menjawab, Sultana, hanya itu yang bisa aku katakan padamu. Kamu tidak akan pernah tahu di mana dirinya, karena dia sudah pergi jauh. Zaten çoktan uzağa gitti. Di lain sisi, kita melihat Iskender yang sudah berada di kapal. Lalu ia mendengar percakapan dua orang pria. Apakah kamu mendengar bahwa Sultan Mustafa bangkit dari tahta pada saat upacara penobatan? Dia mendekati peti mati dari almarhum Sultan. Dia kemudian membuka peti itu di depan semua orang. Temannya pun menjawab, nampaknya Sultan Mustafa terlihat sedikit aneh. Bir tuhaf. Ağlar. Iskender yang mendengar hal itu pun bertanya, Aga, apakah Pangeran Mustafa naik tahta? Bagaimana dengan Sultan Ahmed? Apa yang terjadi padanya? Ne oldu? Ne olacak? Aga itu pun menjawab, apakah kamu tidak tahu? Semoga Tuhan menerima jiwanya. Raja meninggal di usia yang masih muda. Mendengar hal itu, Iskender pun teringat dengan perkataan Hanzade. Hanzade berkata, para Aga mengatakan kalau kamu adalah seorang pangeran. Apakah itu benar, Iskender? Iskender pun menjawab, aku tidak tahu siapa diriku lagi. Hanzade pun lalu menawarkan dirinya untuk bekerja sama agar mendapatkan kesultanannya. Lalu kemudian menyuruh Iskender agar mulai memimpikan tentang tahta. Şu taht hayalleri kurmaya başlasam. Kembali ke masa sekarang, Aga itu pun berkata, persiapan sudah selesai, kapal akan segera berangkat. Apakah Iskender akan mengubah pikirannya dan tidak jadi pergi? Sabar, kita ikutin terus ceritanya. Gemi kalkacak birazdan. Kembali pada Safiye. Safiye pun berkata, apa maksudmu kalau aku tidak akan pernah tahu? Beraninya kamu menyembunyikannya dari diriku. Aku adalah ibunya. Di mana putraku? Beritahukan padaku sekarang. Nerede oğlum? Çabuk. Sultanım. Zulfikar menjawab, Sultana, biarkan Iskender hidup jauh dari istana. Safiye pun menjawab, Sultan Ahmed telah meninggal. Hukum telah berubah. Pangeran tertua akan naik tahta. Tahta adalah hak dari Iskender. Ekber ve Erşat olan geçmeyecek mi? Alın işte. Zulfikar menjawab, bukannya kamu bersantai untuk bertemu dengan putramu, kamu memulai lagi untuk memimpikan mengenai tahta. Safiye pun menjawab, karena mereka tidak membiarkan dia hidup dengan cara yang lain. İzin vermeyeceklerdi ondan. Zulfikar merasa pusing dengan mertuanya yang selalu berambisi. Ia pun duduk untuk menenangkan dirinya. Hümaşa! Safiye terus mengeluh dan berbicara pada Humasa. Humasa, katakan sesuatu. Dia menyembunyikan adikmu. Humasa pun menjawab, Ibu, baiklah. Aku akan mengurus hal ini. Kamu kembalilah ke istana lama. Pergilah. Safiye pun lalu pergi dengan perasaan yang masih geram dengan Zulfikar. Hümaşa! Hadi. Saat kini mereka hanya berdua. Humasa lalu mencium Zulfikar. Humasa lalu berkata, aku tidak akan cukup mengucapkan terima kasih padamu karena telah menyelamatkan hidup adikku. Aku sangat bahagia. Tidakkah kamu ingin memberitahukanku di mana keberadaannya? Dünyaları bahşettin bana. Ölmeyeceksin. Zulfikar menjawab, Humasa, percayalah, inilah yang terbaik. Humasa pun mengangguk. Bagi Humasa, mendengar adiknya masih hidup adalah sesuatu hal yang sangat membahagiakannya, dan ia tidak mau memaksa suaminya ataupun menekan suaminya. Kosem tiba di istana kekaisaran. Açın kapıları içeri. Dia pun berkata pada penjaga untuk membuka pintu karena ia ingin masuk ke dalam. Namun penjaga menjawab, maafkan kami Sultana, tapi kami tidak bisa membuka pintu tanpa izin dari Halime Sultan. Dia melarangnya. Kosem pun menjawab, kalau begitu pergi dan katakan padanya. Katakan padanya, aku tidak akan pergi sebelum aku yakin bahwa putraku masih hidup. Penjaga itu pun patuh lalu pergi ke dalam. Kadından emin olmadan buradan ayrılmayacağım. Di dalam ruangan Halime, Hachi datang menemui Halime dan berkata,
Itu tidaklah pantas membuat seorang pangeran di dalam penjara. Kamu harus memperbaiki kesalahan ini sebelum terlambat. Dilrubah kemudian bicara, apakah kamu mengancam ibuku Hachiah? Hachi menjawab, tidak, tentu saja tidak. Siapa diriku ini? Haşa. Ne yaptım? Şehzade Osman kaçarken yakaladı. Halime pun berkata, Pangeran Osman tertangkap ketika mencoba melarikan diri. Bukankah Qasem yang melakukannya? Hachi menjawab, tidak, tentu saja itu tidak mungkin. Qasem Sultan tidak mungkin melakukannya. Yok, mümkün değil. Halime pun menjawab, jika kamu ingin bertahan di istana ini, itu mungkin saja Hachiah. Aku ingin kamu bersaksi untuk menentang Qasem Sultan. Kalau tidak, aku akan menyita semua yang kamu miliki. Kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu dengan penderitaan di penjara Yedikule. Onların da sefalet içinde geçirirsiniz. Mendengar hal itu, Janet kemudian berbicara, jangan melakukannya Sultana. Halime pun berkata, semua orang yang hidup di tanah ini adalah subjek dari putraku Sultan Mustafa. Semua orang hanya setia padanya, dan diriku yang seorang valide. Kalian harus bersumpah setia pada kami, atau konsekuensinya kalian akan menderita. Buatlah pilihan kalian. Da neticelerine katlanırsınız. Karar sizin. Şurada Hachi menjawab, baiklah, aku tidak tahu berapa lama aku akan hidup, tapi lebih baik aku mati di dalam penjara daripada mengkhianati Qasem Sultan. varsın zindanda nihayet bulsun. Gel. Sultanım. Tidak lama Menekse masuk. Menekse melaporkan bahwa Qasem Sultan berada di gerbang pintu masuk harem. Dia berharap berbicara denganmu. Halime pun tidak menjawab. Sebaliknya ia bertanya pada Janet dahulu. İstiyorlar. Ya sen Cennet? Bagaimana denganmu Janet? Apakah kamu setuju dengan Hachiah? Apakah kamu akan menghabiskan hidupmu di penjara Yedikule bersama dengan tikus? Helal'e mi getireceksin? Sebelum Janet menjawab, kita beralih dulu pada Davud. Davud menemui pria pemanah yang bernama Kilindir Aga. Davud marah karena ia gagal melaksanakan tugasnya. Aku menjadi malu di hadapan para sultana karena dirimu. Kilindir menjawab, segalanya menjadi gila secara tiba-tiba. Aku tidak punya kesempatan kedua untuk memanah. Davud pun menjawab, aku harap tidak seorang pun yang melihatmu. Kilindir menjawab, tidak seorang pun pasah. Davud lalu melihat kedatangan Halil Pasha ke istana. Bir sen eksiktin Halil Paşa. Ia pun sangat kesal dan berkata, Halil Pasha sialan. Kita kini berada dalam masalah. İlk taşındı pirincin taşına.